Bab 973. Gunung Kerajaan. Di gerbang tanah keabadian, Lin Siye berdiri tenang, lalu ada seorang gadis berdiri di depannya. Dia adalah Pantera. Lalu, ada 3 burung kecil duduk di atas bahunya. Lin Siye melihat Pantera, "Siapa kamu?" Pantera melihat Lin Siye dari atas sampai bawah. "Kamu Lin Siye, adiknya Mileye?" "Iya," jawab Lin Siye. "Dengar-dengar kamu memiliki hubungan yang akrab dengan Mileye," cibir Pantera. "Kenapa? Kamu ada dendam dengan kakakku?" Lin Siye dengan ekspresi datar. "Iya." Pantera menganggukkan kepalanya. Lin Siye mencibir, "Jadi, kamu ingin menggunakanku mengancamnya?" "Salah." Pantera malah menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke arah Lin Siye. "Aku akan membunuh kakakmu, tidak perlu menggunakan orang lain mengancamnya. Aku tidak suka cara seperti itu, apa kamu mengerti?" Lin Siye menatap Pantera. "Jadi, kenapa kamu mengadang jalanku?" "Aku mengadangmu, dia pasti akan datang," ujar Pantera. "Kamu ingin menggunakanku memancing kakakku datang ke sini?" Lin Siye mengedipkan mata. "Iya," ujar Pantera. Lin Siye ingin menyerang, tapi dia mendadak berbalik badan melihat ada binatang buas wajah serigala badan manusia. Binatang buas itu tersenyum, "Coba menyerang saja." "Baik, aku akan mencobanya," ujar Lin Siye. Usai berkata, dia langsung menghilang dari tempat semula. Binatang buas yang ada di kejauhan langsung meninju. Duar. Ledakan yang kuat, Lin Siye kembali ke tempat semula, sedangkan binatang buas itu terpelanting belasan meter. Pada saat ini, Pantera mendadak berkata, "Kamu lebih hebat dari kakakmu." Lin Siye menoleh ke arah Pantera, lalu tatapan matanya menjadi tajam. Seketika dia mendadak menghilang. Di saat itu juga, burung aneh yang ada di bahu Pantera juga terbang keluar. Lin Siye menggenggam pedang duri Shuro menusuk ke depan. Seraas. Satu tusukan ini membuat ruang hampa berubah bentuk. Boom. Lin Siye kembali ke tempat semua. Karena suara kicauan burung aneh yang tajam, ruang hampa di sekitar Lin Siye langsung retak. Di waktu bersamaan, dia juga mundur belasan meter. Akan tetapi, dia baru berhenti, ada mulut besar yang ingin memakannya. Ekspresi wajah Lin Siye langsung berbuah. Dia membuka telapak tangannya, duri Shuro berubah menjadi cahaya menembak keluar. Boom! Mulut besar itu langsung terpelanting. Lin Siye masih tidak berhenti, dia langsung menusuk duri Shuro ke arahnya. Seraas! Ruang hampa langsung masuk ke dalam, lalu cahaya hitam memancar keluar. Duar. Ruang hampa mulai bergetar, lalu burung tadi dan binatang buas badan serigala wajah manusia juga mundur ratusan meter. Meski terpelanting, mereka baik-baik saja. Energi pada umumnya tidak bisa melukainya. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Lin Siye menjadi masam. Kulit binatang buas ini tebal sekali. Pantera yang ada di kejauhan langsung berkata, "Awalnya, aku masih ingin menggunakanmu memancing Mileye. Kalau kamu mau mati, aku akan mengabulkannya." Lin Siye membelalakan mata, dia menggenggam duri Shuro lalu menusuk ke depan. Cahaya hitam langsung memancar keluar dari duri Shuro, tapi bayangan hitam langsung membuat cahaya hitam ini redup. Ekspresi wajah Lin Siye langsung berubah, dan menggunakan duri Shuro mengadangnya. Boom! Terdengar suara ledakan kuat, Lin Siye langsung terpelanting belasan meter ke belakang. Di saat dia berhenti, ada satu bayangan berdiri tidak jauh darinya, dan duri Shuro yang ada di tangannya sudah patah. Lin Siye melihat sosok bayangan itu, "Kamu binatang buas." Setelah itu, dia langsung menghentakkan kaki,
berubah menjadi cahaya hitam menghilang dari tempat. Bayangan yang berada tidak jauh langsung meninju. Satu tinjuan yang biasa, ruang hampa yang ada di depannya langsung bergetar. Di saat itu juga, Lin Siye langsung tersenyum licik dan menyatukan kembali duri Shuro yang sudah retak, kematian abadi. Setelah berteriak, terdengar suara ledakan kuat. Duri Shuro berubah menjadi cahaya hitam dan meledak, sosok bayangan itu langsung lenyap. Duar. Ruang hampa di empat sisi langsung bergetar bagaikan gempa, benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Lin Siye langsung membuka lebar telapak tangannya dan menepuk ke permukaan bumi, pemusnahan bumi. Boom! Seketika, permukaan bumi langsung ambruk, Pantera dan lainnya langsung masuk ke dalamnya. Pantera mengerutkan kening, lalu maju satu langkah dan mengayunkan lengan bajunya. Ruang hampa bergetar, lalu kekuatan yang dipancarkan Mileye langsung hilang. Akan tetapi, Lin Siye sudah hilang. Dia tidak bodoh, satu lawan banyak bukanlah pilihan yang tepat. Pantera menengadahkan kepala ke arah jauh, lalu berkata dengan ekspresi datar, "Tidak ada orang yang bisa kabur di dalam duniaku." Usai berkata, Pantera menghilang dari tempat, kemudian beberapa binatang buas yang ada di sekitarnya juga menghilang. Beberapa saat kemudian, Lin Siye yang di langit pun berhenti, karena dia sudah masuk ke wilayah kekuasaan binatang buas. Binatang buas yang berbentuk seperti ikan. Ketika Lin Siye masuk ke sana, ia langsung menabrak Lin Siye. Melihat kondisi ini, ekspresi Lin Siye langsung berubah, lalu membentuk segel neraka. Usai berkata, ruang hampa langsung gelap gurita dan terdengar suara jeritan yang keras. Pada saat itu, binatang buas itu menabrak lagi. Boom! Suara ledakan kuat menggema di langit. Lin Siye mundur hingga ribuan mil. Saat berhenti, ruang hampa di belakangnya langsung retak. Binatang buas itu meraung kuat ke arah Lin Siye, karena badannya juga terluka. Di udara, Lin Siye memelototi binatang buas itu, lalu bibirnya mengalir darah. Pada saat ini, akhirnya dia tahu kenapa sebagian orang akan mati di tempat seperti ini. Ada berbagai macam binatang buas kuat di tempat ini. Saat ini, dia lebih khawatir dengan Mileye. Karena dengan kemampuan Mileye, tidak mungkin bisa bertahan hidup di sini. Berpikir demikian, Lin Siye melihat sekilas, dan binatang buas itu terus menyerbu ke arahnya. Lin Siye mengedipkan kedua matanya, lalu ingin menyerang. Tiba-tiba, seorang pria muncul di depannya dan berkata, "Pergi ke bagian kanan, kakakmu ada di sana. Aku akan menghadapi binatang buas ini." Mileye melihat pria itu sekilas, dan tidak berbicara lalu berbalik badan pergi. Sekarang masih bertele-tele, benar-benar bukan pilihan yang tepat. Gerakan Lin Siye sangat cepat, dia sudah menghilang dari ujung lagi. Tetapi, beberapa saat kemudian dia mendadak berhenti, lalu berbalik badan menoleh. Dia diam sejenak, lalu mengubah arah ke bagian kiri. Dia tidak percaya dengan pria itu, tentu saja juga tidak akan percaya dengan semua orang yang ada di sini. Di ujung langit, Pantera mendadak berhenti lalu mengerutkan kening, tak kusangka dia tidak ke arah sana. Dia diam di tempat, lalu menoleh ke arah Lin Siye terbang dan berbinar, ke sana juga boleh. Usai berkata, dia melambaikan tangan kanan, ruang hampa yang ada di depannya langsung retak. Dia langsung masuk ke dalam celah ruang hampa itu kembali tertutup. Di sisi lain, Mileye dan Sinta sudah tiba di gerbang tanah keabadian. Namun, Pantera dan Lin Siye sudah tidak ada di sana. Mileye melihat sekitar yang sudah hancur lebur. Ekspresi wajah Mileye langsung berubah ketika melihat kondisi ini.
Pada saat ini, Sinta mendadak berkata, dia sudah kabur. Mileye menatap Sinta. Sinta berkata, aku sudah memerintah binatang buas kami untuk membantu. Mileye melihat sekitar, lalu membuka telapak tangannya. Menara penjara alam langsung muncul, lalu membumbung tinggi ke langit. 4 cahaya menara penjara alam langsung memancar ke segala arah. Lalu muncul kata, buronan. Mengurung langit dan bumi. Mileye akan bertarung mati-matian dengan Pantera. Saat ini, langit langsung ilusi. Menara penjara alam akan mulai menghadapi Pantera. Di kejauhan, Pantera langsung berhenti, ekspresi wajahnya langsung garang. Mileye ingin menghancurkan sumber energinya. Pantera langsung menghilang dari tempat. Di gerbang tanah keabadian, Pantera mendadak muncul. Dia memelototi Mileye yang ada di bawah. Mileye, kamu ingin mati bersama, ya? Pantera, tak kusangka kamu berani mencelakai adikku. Aku akan membunuhmu hari ini, ujar Mileye. Usai berkata, Francisca yang ada di sampingnya langsung terbang ke langit dan menebas pedangnya ke arah Pantera. Satu tebasan ini langsung menghancurkan ruang hampa. Melihat Francisca menyerang, Pantera langsung kaget. Dia tidak takut dengan Mileye, tapi takut dengan duta aliran darah langit. Jangan gegabah, Pantera menghentakkan kaki lalu terbang. Boom! Satu hentakan ini langsung membuat ruang hampa di depannya retak. Sedangkan Francisca berdiri diam lalu menebas pedangnya. Seraas! Ruang hampa langsung retak, tebasan pedang Francisca langsung menebas ke arah Pantera. Ekspresi wajah Pantera langsung berubah dan mundur. Saat ini, menggema suara kicauan yang kuat, Francisca langsung mengerutkan kening dan menebas pedangnya. Seraas! Ruang hampa yang ada di depannya langsung terbagi 2. Seekor burung 3 kepala hanya sisa 2 kepala, 1 kepalanya sudah dipenggal oleh Francisca. Pantera berkata dalam hati, tidak, sekarang masih belum kesempatan terbaik. Baik, ujar suara itu. Melihat Francisca masih ingin menyerang, Pantera menatap ke arah Mileye. Mileye, aku beritahu padamu satu kabar baik, adikmu Lindsay pergi ke Gunung Kerajaan. Gunung Kerajaan. Mileye mengerutkan kening, lalu ekspresi wajah Sinta langsung berubah, dia ada bahaya. Cepat pergi ke Gunung Kerajaan. Bersambung.